Perkenalkan, nama saya Aldelia. Saya sebagai tim pro setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Karena hal ini akan sangat berdampak walaupun hanya membuang sampah dalam jumlah yang kecil. Contoh, orang yang membuang putung rokok dapat menyebabkan kebakaran hutan dan sebagainya. Benar menghukum mati orang yang merusak lingkungan tidak akan memperbaiki lingkungan, tapi setidaknya akan memberikan efek jera atau pelajaran bagi orang-orang yang merasa membuang sampah dalam jumlah sedikit tidak akan berpengaruh besar pada lingkungan sekitarnya. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam pasal 60 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Betul bahwa ini tidak akan setimpal dengan menghabisi nyawa seseorang untuk melestarikan suatu lingkungan. Tapi saya percaya jika hal ini tidak dilakukan, maka akan semakin banyak oknum yang menyepelekan hal tersebut. Sekali lagi saya setuju dengan mosi pada hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya James. Saya sebagai pihak kontra akan menyampaikan ketidaksetujuan saya terkait mosi pada kesempatan kali ini, yaitu Dewan ini akan memberlangsungkan hukuman mati terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Yang mana pelaku kerusakan lingkungan tidak seharusnya diberi hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu hukuman yang sangat tidak etis dan juga sangat berlebihan untuk dilakukan. Dan ada pula terkait pada pasal 374, setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 3 tahun. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pelaku kerusakan lingkungan tidak perlu sampai diberi hukuman mati. Cukup dengan pemberian hukuman 3 tahun penjara atau pemberian hukuman penjara seumur hidup, tergantung tingkat kerusakan yang diakibatkan. Selain itu, apakah dengan kita memberikan hukuman mati merupakan suatu hal yang efektif? Tentu saja kita lihat orang pelaku telah mati. Kemudian apakah kerusakan yang ditimbulkan tersebut sudah terbenahi? Tentu saja tidak. Selanjutnya, bagaimana jika pelaku kerusakan lingkungan tersebut yang kita hukum mati bukanlah pelaku sebenarnya, melainkan hanya bawahan dari pelaku yang menjadi dalang kerusakan lingkungan tersebut? Otomatis kerusakan lingkungan akan tetap terjadi di kemudian hari. Kemudian diperlukannya juga peran pemerintah dalam melakukan investigasi, diperlukannya ketelitian agar pelaku yang tertangkap adalah dalang sebenarnya, sehingga kerusakan lingkungan dapat teratasi. Selanjutnya izinkan saya untuk memberikan saran-saran terkait hukuman yang dapat diberikan. Yang mana pihak government atau pemerintah dapat memberikan hukuman dengan pemberian penambahan waktu kepada pelaku kerusakan lingkungan untuk dapat memperbaiki, membenahi kerusakan yang telah mereka perbuat sendiri. Dengan hal itu, maka kerusakan lingkungan dapat terbenahi secara bertahap dan juga pelaku kerusakan lingkungan tidak perlu sampai dibunuh atau diberi hukuman mati. Sekian, sebelumnya kembali lagi saya menegaskan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Felicia. Saya sebagai pembicara ketiga akan menarik kesimpulan dari tim pro dan kontra mengenai mosi. Dewan ini akan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Tim pro menyatakan bahwa pelaku tetap harus dihukum mati berdasarkan dampak-dampak yang telah diberikan terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Hukuman ini juga dapat membuka ataupun mengubah pola pikir manusia yang menganggap sepele mengenai masalah kerusakan lingkungan. Namun, dari pihak kontra menyatakan hukuman tersebut terlalu berlebihan dan tidak efektif, sehingga kita perlu mengganti hukuman tersebut dengan hukuman setimpal lainnya. Jadi, berdasarkan hasil kesimpulan yang saya dapat dari pihak kontra dan pro, pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal atas dampak dari perilaku dan perbuatannya yang diberikan terhadap lingkungan, beserta makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Pemerintah juga memberikan waktu terhadap pelaku untuk memperbaiki sikap dan perilaku ketidakpeduliannya terhadap lingkungan sebelum memberikan hukuman mati. Sekian, terima kasih.